Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kuliah Surya. Hari ini kembali kita bahas isu-isu kepemimpinan yang sering datang kepada saya, sering ditanyakan kepada saya, dan saya coba bahas dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan, pemahaman, pengalaman yang saya miliki. Jangan lupa untuk selalu dapat update tentang video-video ini, silahkan subscribe ya channel YouTube saya ini, di bawah ada subscribe, dan follow juga akun IG saya @suryakrisnanda, sudah ada di sini, supaya kita bisa terus bersilaturahmi lebih lanjut. Di IG saya juga banyak pembahasan dan ilmu-ilmu singkat tentang kepemimpinan. Pada hari ini, episode kali ini, saya mau coba membahas kegundahan. Jadi ceritanya ini banyak teman-teman curhat tentang fenomena yang sekarang ini nih ya, dan jadi kegundahan tersendiri. Pertanyaan yang saya jawab adalah tentang ini dia. Oke. Saya masih banyak kekurangan. Apa pantas ngajarin tim saya? Saya slideshow dulu ya. Dor, sebentar, kita tunggu dulu. Ini. Saya ulangi ya. Saya masih banyak kekurangan. Apa pantas ngajarin tim saya? Saya tuh sering bilang ke teman-teman leader, teman-teman pemimpin, baik itu pimpinan di organisasi, bisnis perusahaan, atau business owner. Hey teman-teman, yang namanya pengajar terbaik, pelatih terbaik itu adalah leader, adalah pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin di dalam organisasi, di dalam tim itu adalah orang yang setiap hari, setiap waktu berkoordinasi, ya kan? Berkoordinasi, bekerja sama, ngobrol, memecahkan masalah bersama, barengan sama timnya. Jadi mereka adalah para pemimpin ini, termasuk teman-teman, ya, adalah orang-orang yang bisa memperhatikan satu persatu anggota timnya secara detail, termasuk dengan perkembangan pribadi masing-masing. Lalu begitu saya sampaikan, ayolah teman-teman leader, teman-teman ini pengajar pelatih yang terbaik. Waduh, gimana ya? Saya tuh masih banyak kekurangan. Apa pantas saya tuh ngajarin melatih tim saya? Orang seringkali menunggu sempurna untuk bisa sharing, untuk bisa mengajar. Termasuk para leader banyak yang merasa ilmunya masih kurang nih. Karena ilmunya masih kurang, merasa belum sempurna, takutnya salah ngajarin. Padahal teman-teman, kita perlu membedakan antara dua ini. Di dalam proses mengajar, melatih, ada yang sifatnya what's right, dan ada yang sifatnya what's works. What's right dan what's works. Kalau diartikan kira-kira adalah apa yang benar dan apa yang efektif bekerja, apa yang efektif untuk bisa menghasilkan. What's right, apa yang benar itu memang berkaitan dengan teori, ya, dengan hal-hal yang sifatnya filosofis, ada landasan dan dasarnya. Dan ini yang biasa ditakuti. Yang saya ajarin ini secara teori benar nggak ya? What's right ini perlu dipertimbangkan kalau kita konteksnya riset, penelitian. Makanya kalau di kampus-kampus yang minimal S1 atau yang bahkan S2, S3, kita selalu membicarakan what's right, apa yang benar. Saat ada ide yang dilontarkan, yang ditanyakan adalah dasarnya apa, landasan teorinya apa. Kebutuhannya riset. Karena riset itu mencari kebenaran. Tapi saat kita bekerja, pola pikirnya bukan researcher, pola pikirnya adalah praktisi. Karena pola pikirnya adalah praktisi, maka kita menggunakan what works, apa yang efektif. Maka saat kita bicara apa yang efektif, kita tidak lagi terkunci pada teori-teori, kita tidak lagi terkunci pada landasan dasar, tapi kita melihat yang bekerja, yang efektif, yang bisa diterapkan, yang mana. Dan kita akan menemukan banyak ilmu-ilmu yang secara teori dia berkata A, tapi begitu diterapkan di lapangan mesti A plus plus plus. Atau bahkan A minus A1 ditambah B, C, D. Artinya tidak betul-betul sama dengan teori. Contoh misalnya dalam komunikasi.
tentang bagaimana cara berkomunikasi. Oh, sangat banyak teori-teori tentang komunikasi. Bejubel ya. Mungkin teman-teman yang kuliah di jurusan komunikasi bisa lebih menjabarkan. Tapi kalau kita bicara what works, maka kita bicara sekedar gimana orang paham. Gimana orang tertarik. Gimana orang tergerak. Sudah itu aja. Dan kalau kita udah bicara what works tadi, bagaimana orang tertarik, bagaimana orang tergerak, bagaimana orang cepat paham, kita bisa berkaca pada beberapa hal yang lebih praktis, yaitu contohnya pengalaman pribadi. Artinya kalau teman-teman leader adalah orang-orang yang mau berbagi, mengajar, dan melatih tim, maka justru pengalaman pribadi akan lebih berharga untuk diajarkan. Karena konteksnya praktisi ya, teman-teman. Pengalaman pribadi. Oke, saya mau mengajarkan tim saya tentang bagaimana bernegosiasi. Maka saat kita ingin melatih dan mengajar mereka, gunakan pengalaman pribadi. Nanti didukung sama teori. Artinya bukan berarti teori itu tidak penting. Teori itu penting. Tapi dahulukanlah pengalaman pribadi dulu. Baru didukung sama teori. Jangan kebalik. Teorinya cari yang benar dulu. Baru kita cari pengalaman pribadinya. Malah jadi ribet. Aduh, ada nih kasus. Ya, teman-teman leader. Saya itu diangkat jadi atasan. Bukan dari lapangan. Artinya saya tidak punya pengalaman pribadi seperti yang dilakukan oleh tim saya sekarang. Saya masuk di sini langsung jadi atasan. Ada kasus-kasus begitu ya. Nggak punya pengalaman pribadi gimana dong? Oh, tenang. Kalau bicara what works, kita bisa bicara soal pengalaman orang lain. Bahasa lainnya itu kita memodel orang lain. Jadi meskipun nggak punya pengalaman, contoh ya, saya jadi leader di tim penjualan, tapi saya nggak dari bawah, bukan dari para sales nih. Saya langsung diangkat jadi leader penjualan. Kita kan punya teman-teman, kita punya jaringan-jaringan, relasi. Kita juga punya orang-orang terbaik di bawah kita yang mungkin bisa dijadikan model. Pengalaman-pengalaman mereka bisa kita sarikan. Banyak-banyaklah ngobrol dengan mereka. Banyak-banyaklah melihat bagaimana mereka jualan. Cari polanya, cari pengalaman terbaik mereka, dan coba kita sarikan, itu yang kita berikan kepada tim kita. Pengalaman. Pengalaman orang lain. Jadi satu pengalaman pribadi kita, kalau nggak punya pengalaman orang lain. Gabungkan keduanya boleh nggak? Boleh. Kalau bisa dua-duanya, akan makin kaya. Jangan lupa yang namanya pengalaman itu bagaimanapun subjektif. Artinya, apakah kalau kita berhasil dulu melakukannya, tim kita pasti berhasil? Belum tentu. Jadi, selain pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain, jangan lupa yang ketiga, trial, error, and problem solving. Maksudnya gimana? Kalau kita ingin melatih tim kita dalam konteks praktisi, kita ingin fokus pada what works, maka kita perlu membiasakan bersama tim kita melakukan yang namanya trial, error, and problem solving. Saya punya pengalaman gini. Ada pengalaman orang lain begitu. Kita coba yuk. Sehingga modelnya bukan begini, saya yang tahu segalanya. Bukan. Tapi kita ajak tim kita. Ada nih pengalaman saya begini. Dulu. Ada nih pengalaman orang begini. Kita coba yuk. Begitu dicoba ketemu tuh. Mana yang efektif, mana yang enggak. Begitu ketemu yang enggak, kita cari pemecahannya. Gagal lagi, yuk bareng-bareng kita selesaikan. Kita sama-sama belajar. Jadi antara pemimpin dan tim, walaupun konteksnya pemimpin itu adalah pelatihnya, tapi proses belajar bareng bisa dilakukan bareng timnya. Nyari jalan keluar bareng-bareng. Disitulah antara pemimpin dan timnya bisa bertumbuh bersama. Dan saat bertumbuh bersama, nambahlah pengalaman-pengalaman yang nanti bisa diajarkan lagi. Begitu terus.
So, teman-teman boleh melengkapi dengan teori, itu bagus. Tapi jangan terpaku pada teori. Perkaya pengalaman didukung oleh teori-teori. Di situ maka akan semakin kuat ilmu kita yang bisa kita ajarkan secara praktis. Selamat melatih timnya. Kalau merasa, aduh saya masih belum punya ilmu yang sempurna, memang nggak perlu sempurna. Pengalaman kan nggak perlu sempurna, bahkan boleh trial and error. Yuk teman-teman, latih tim kita. So, kita akan ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.